keluarga, bahkan tanggung jawab gereja. Kita saksikan penuturan Saudara Bagus. Kalau hal-hal yang terkait dengan seks bebas dan narkoba ini kan tidak dapat terdeteksi secara visual gitu. Pemuda ini kan tidak cukup sebagai pengurus pemuda untuk melakukan kontrol atau melakukan pendekatan atau melakukan nasihat maupun masukan, tidak cukup. Tentu sebagai organisasi kepemudaan ya, Pemuda Siloam Gosoma, kita terus melakukan upaya-upaya aktif, upaya-upaya yang konstruktif untuk bisa mengurangi, meminimalisir daripada pergaulan yang sudah bergeser dari nilai sebenarnya. Persoalan pemuda yang cukup krusial ya, saya kira tadi karena bersentuhan dengan namanya ada narkoba, ada miras, ada seks bebas yang sangat dekat dalam pergaulan pemuda. Anggota pemuda pun ikut mengambil bagian bersama-sama untuk bisa menciptakan suasana jemaat yang lebih baik, suasana jemaat yang lebih kondusif lah. Saudara pemirsa, seperti yang dituturkan Saudara Bagus, peran serta orang tua dalam menciptakan komunikasi keluarga harus benar-benar terpelihara dengan mampu mengkomunikasikan bahasa kasih. Seperti seorang bapa yang mengasihi dan mencintai anak-anaknya. Dengan demikian anak-anak, bahkan pemuda turut terlibat di dalam menghadapi panggilannya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Saudara-saudara pemirsa, jemaat yang saling mendukung untuk mengatasi pergumulan bersama, yaitu dengan kehadiran keluarga, orang tua yang mampu memberikan pembinaan dan pendampingan. Dan dengarkanlah kesaksian dari Bapak Yordan Pangeti. Saya sebagai ketua tenaga kerja Motor di pelabuhan, dengan jumlah anggota saya sebanyak 657 tenaga kerja yang ada di pelabuhan di bawah asuhan saya. Ketika saya melihat ada kekerasan yang terjadi di dalam tubuh anggota saya, bawahan saya panggil anggota itu karena ketika dia menerima upah itu dia tidak memberikan kepada istri, lalu dia langsung minum mabuk. Ketika dia minum mabuk, pulang dia langsung hantam dia punya istri. Nah, ketika istri lapor sama saya panggil anggota saya dan saya arahkan sama dia, saya bilang, kalau kita bekerja di sini lalu hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi bukan untuk kepentingan di rumah, percuma saja kita bekerja dan harus diberhentikan. Saya harus berhentikan sama kamu. Itu merupakan sanksi. Bahwa percuma kamu bekerja untuk kamu punya, karena kamu bekerja bukan untuk kepentingan di rumah, tapi untuk kamu punya kepentingan sendiri. Ketika saya arahkan seperti itu, saya berikan pembinaan seperti itu, pada akhirnya yang bersangkutan bisa sadar dan kelihatannya rumah tangga mereka bisa menjadi baik. Sebagaimana kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Yordan Pangeti, kerja adalah tanggung jawab kita. Seorang suami bekerja untuk menghidupi keluarga. Kita melihat, mendengar bagaimana Bapak Yordan sebagai anak Tuhan berperilaku mengingatkan karyawan untuk menerima nasihat dan teguran. Bersikaplah dengan penuh kasih sayang. Seperti firman Tuhan berkata, kita membaca Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi, saudara pemirsa, firman Tuhan ini mengajak kita terus-menerus mengingatkan, menasihati kita dalam menjaga keutuhan keluarga. Seperti setiap saat kita mendengar firman Tuhan, itulah yang akan dinyanyikan Lady Lamija dengan judul Ya Tuhan, Aku Mendengar. Saudara pemirsa, saya mengajak menikmati lirik-lirik lagu dari Bapak Yosias Hidanga. Dia adalah tua-tua jemaat yang mengajak kita untuk masuk ke masa lalu. Dengan lirik lagu yang berkata, doa lahir dari hati dan batin.
Sio ya Tuhanku, dengarlah doa yang naik dari dalam batin lemah dan bercela. Apa wajib kami buat di dalam dunia ini, agar luputlah semua dari maut yang sedih. Darah Yesus, sucikanlah kami ini terus, agar kami kelak dapat ditebus untuk masuk dalam rumah Bapa yang terkudus. Gereja itu diberi nama Hero. Hero dalam bahasa Tobelo yang artinya berkembang. Anggota jemaat makin bertambah dan makin banyak, sehingga gereja Hero tidak tertampung lagi. Maka gereja baru dibangun dengan diberi nama Immanuel. Makin hari makin berkembang, makin banyak anggota jemaat. Awalnya ada beberapa orang saja bangun gereja di sini, tapi kemudian dia lebih hari makin banyak. Jemaat Siloam berjalan baik dan berkembang terus, sehingga walaupun gedung gerejanya besar tapi tidak tertampung lagi, sehingga dari jemaat ini juga terpisah. Sebagai anak jemaat ada 2 lagi yang dibangun. Memang tahun 2000 itu pernah terjadi kerusuhan SARA, tapi setelah itu sudah diadakan perdamaian, sehingga sampai pada saat ini, mulai dari awal perdamaian itu belum ada lagi itu kececokan satu sama yang lain, dan kami punya hubungan sampai hari ini masih tetap baik. Saudara pemirsa, kita bisa melihat cinta kasih yang dimengerti melalui pengalaman masa lalu. Sejarah yang menyatakan kemuliaan Tuhan, bagaimana kita membangun rasa dengan kata-kata yang menggugah anak-anak kita untuk menemukan iman yang terus bertumbuh dalam doa dan kata hati, menyikapi pergumulan anak-anak. Orang tua juga harus mempunyai kesiapan untuk mengakui kesalahan-kesalahan dan mampu untuk duduk bersama anak-anak, berdoa, merasakan apa yang menjadi pergumulan anak-anak, dengan saling memahami, menerima dan menghargai, membangun komunikasi yang utuh di antara suami istri, yang diselesaikan, yang didasarkan pada cinta kasih Tuhan, di mana Kristus yang adalah pengantin laki-laki dan jemaat sebagai pengantin perempuan. Saudara pemirsa, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kehidupan.